Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang saya hormati Bapak Insinyur R. Agus Irawan MP selaku Kepala PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Sutarta SH MSI selaku penguji rancangan aktualisasi. Yang saya hormati Bapak Sumantri Esos MSI selaku coach. Yang saya hormati Ibu Yuli Puji Suprapti SPD selaku mentor yang mendampingi saya dalam melakukan aktualisasi. Di kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan rancangan aktualisasi yang berjudul Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Komputer pada kegiatan evaluasi belajar peserta didik kelas 6 melalui aplikasi Office Form di SD Negeri Sengon 1 Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Sekilas tentang profil saya, nama saya adalah Zuli Arifianto SPD, tempat tanggal lahir Jombang 21 Juli 1986, unit kerja SDN Sengon 1 Jombang. Tupoksi 1. Karena saya menjadi seorang guru, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menyusun alat ukur atau alat sesuai mata pelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar, serta menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Langsung saja untuk kegiatan ini saya mulai dari penetapan isu. Dari beberapa isu yang faktual di SD kami tetapkan satu isu yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi informasi komputer pada kegiatan evaluasi hasil belajar peserta didik. Kemudian gagasan pemecahan isunya kami pilih peningkatan pemanfaatan teknologi informasi komputer pada kegiatan evaluasi belajar peserta didik kelas 6 melalui aplikasi Office Form. Nah, pada rancangan aktualisasi ini saya membuatnya menjadi 10 kegiatan di mana di tiap-tiap kegiatan terdiri dari beberapa tahapan. Nah, untuk kegiatan 1 adalah mengkonsultasikan dengan mentor terkait rancangan aktualisasi. Untuk tahap kegiatannya ada 3, yaitu pertama menghubungi mentor, yang kedua memaparkan rancangan aktualisasi, yang ketiga meminta saran, masukan, persetujuan dari mentor mengenai rancangan aktualisasi. Di kegiatan 1 ini mengandung nilai dasar aneka, akuntabilitas yang meliputi transparan, jujur, dan tanggung jawab. Selain itu juga memiliki nilai dasar nasionalisme yang meliputi transparan, percaya diri, amanah, saling menghormati, musyawarah mufakat, dan bijaksana. Untuk nilai etika publik meliputi hormat, sopan, taat aturan. Untuk anti korupsi meliputi jujur, transparan, dan mandiri. Nah, di kegiatan 1 ini untuk outputnya nanti bisa berupa foto kegiatan, lembar konsultasi, dan lembar saran yang berasal dari mentor. Di kegiatan 2 yaitu menyosialisasikan kepada rekan guru terkait rancangan aktualisasi. Dengan tujuan semua pendidik di SDN Sengon 1 dapat menerapkan aplikasi Office Form di kegiatan evaluasi belajar peserta didik. Di tahap ini saya bagi menjadi 3, yaitu memaparkan rancangan, yang kedua pengenalan Office Form kepada rekan guru,
Yang ketiga, meminta pendapat atau saran tentang aplikasi tersebut. Nilai dasar yang terkandung di kegiatan 2 ini adalah nasionalisme yang meliputi sikap saling menghormati, amanah, rela berkorban, mengutamakan kepentingan publik, menghargai pendapat. Untuk etika publiknya meliputi hormat, jujur, tanggung jawab, dan sopan. Untuk anti korupsinya meliputi jujur dan tanggung jawab. Kita lanjutkan di kegiatan 3 yaitu pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di tahap ini saya bagi menjadi 2 tahap, yaitu pertama menyusun RPP, yang kedua adalah menyampaikan kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan. Nilai dasar aneka yang terdapat di kegiatan 3 ini ada akuntabilitas yang meliputi tanggung jawab, jujur, kejelasan target, adil. Sedangkan nilai dasar nasionalismenya meliputi religius, toleran, amanah, cinta tanah air, rela berkorban, dan bijaksana. Untuk etika publiknya mengenai tanggung jawab. Sedangkan untuk komitmen mutu di sini terdapat efektif dan efisien serta inovatif serta berorientasi pada mutu. Sedangkan untuk nilai anti korupsinya terdapat jujur. Jujur di sini dimaksudkan adalah RPP ini hasil produk dari saya sendiri, bukan merupakan produk dari orang lain. Kegiatan 4 adalah pembuatan media video pembelajaran. Maksud video pembelajaran di sini adalah video ini mempunyai tujuan untuk menyampaikan pesan atau materi kepada peserta didik. Saya bagi menjadi 3 tahap, yaitu membuat materi berupa PowerPoint. Setelah itu saya kombinasikan dengan aplikasi di HP namanya Screen Record. Nah, keduanya itu nanti akan kita gabungkan sehingga menjadi sebuah video sederhana yang berisi materi yang bisa digunakan untuk belajar peserta didik. Setelah itu video itu akan kami sampaikan kepada mentor untuk dipelajari dan diberikan masukan terhadap hasil video tersebut. Nilai dasar aneka yang terkandung di kegiatan 4 ini ada akuntabilitas yang meliputi tanggung jawab dan kejelasan target. Untuk nasionalismenya meliputi sederhana dan tidak diskriminatif. Untuk etika publiknya yaitu tanggung jawab, cermat, dan disiplin. Untuk komitmen mutu berorientasi pada mutu, inovasi, serta efektif dan efisien. Sedangkan untuk nilai anti korupsinya ada tanggung jawab, sederhana, dan mandiri. Kita lanjutkan di kegiatan 5 yaitu merealisasikan pembuatan evaluasi menggunakan aplikasi Office Form. Yang pertama adalah kita buat dulu soalnya atau merancang soal evaluasi, kemudian kita terapkan atau kita aplikasikan di Office Form. Yang kedua, baru penerapan soal evaluasi pada aplikasi Office Form yang siap diberikan kepada peserta didik. Nilai-nilai dasar aneka yang ada di kegiatan 5 ini meliputi akuntabilitas yang terdiri dari tanggung jawab dan kejelasan target. Untuk etika publiknya meliputi jujur, cermat, taat peraturan. Untuk komitmen mutu ada efektif, efisien, dan inovatif. Sedangkan untuk nilai anti korupsinya di kegiatan 5 ini jujur, disiplin, kerja keras, dan mandiri. Di kegiatan 6 saya lanjutkan dengan menyosialisasikan kepada peserta didik. Kenapa harus disosialisasikan? Karena penggunaan aplikasi Office Form ini merupakan hal baru bagi peserta didik saya. Jadi saya berkewajiban memberitahu mereka dulu melalui video tutorial supaya ketika saya memberikan link tentang evaluasi ini, mereka bisa langsung menggunakannya dengan maksimal. Tahap kegiatannya di sini ada 2, yaitu membuat video tutorial
ya membuat video sederhana, penggabungan antara PowerPoint dengan screen record. Kemudian yang kedua adalah penjelasan penggunaan aplikasi Office Form. Nah, ini kita sampaikan juga melalui media WhatsApp. Kemudian di kegiatan 6 ini juga memiliki nilai dasar aneka yang meliputi nasionalisme, di mana di nilai dasar nasionalisme ini terdapat transparan, tidak diskriminatif, dan sederhana. Untuk etika publiknya meliputi jujur, tanggung jawab, dan sopan. Untuk komitmen mutu, di sini kegiatan ini mengandung efektif dan efisien. Sedangkan untuk anti korupsinya terdapat nilai jujur, mandiri, dan tanggung jawab. Sedangkan untuk kegiatan 7 di sini melaksanakan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Office Form. Nah, di kegiatan 7 ini tentunya perangkat media sudah saya siapkan di minggu-minggu sebelumnya, sehingga pada kegiatan 7 ini kita fokus pada pembelajaran dan evaluasi. Tahapannya adalah yang pertama mengirim video pembelajaran dan link evaluasi melalui WhatsApp. Setelah itu siswa mengerjakan evaluasi, guru bisa memantau kinerja peserta didik atau progres perkembangan kerja peserta didik melalui tampilan Office Form yang ada di layar laptop. Setelah itu guru akan mengunduh nilai hasil kerja peserta didik. Jadi setelah evaluasi selesai dikerjakan semuanya, kita tinggal mengunduh hasilnya berupa file Excel tanpa kita harus mengkoreksi lagi, sehingga kita sudah mendapatkan data yang benar-benar valid, data yang benar-benar hasil dari hasil kerja peserta didik kita. Kemudian di kegiatan 7 ini juga mengandung nilai dasar aneka akuntabilitas yang meliputi jujur, adil, transparan, dan tanggung jawab. Selain itu juga mengandung nilai etika publik yang meliputi jujur, cermat, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk komitmen mutunya di sini dalam menggunakan waktu ini dimanfaatkan secara efektif dan efisien saat melakukan pembelajaran dan melakukan kegiatan evaluasi. Kita lanjut di kegiatan 8, yaitu melaporkan hasil evaluasi belajar peserta didik kepada kepala sekolah. Tujuannya ketika kita melaporkan hasil belajar perkembangan peserta didik kita, maka ini bisa digunakan oleh kepala sekolah sebagai acuan untuk mengambil suatu kebijakan. Nah, tahap-tahap di kegiatan 8 ini ada 3. Yang pertama, mencetak hasil kerja tadi yang sudah kita unduh. Kita sampaikan kepada kepala sekolah. Kemudian kita minta tanda tangan piagam. Piagam ini sudah kita siapkan sebelumnya, tinggal kita memberi nama bagi siswa yang berprestasi. Nilai dasar aneka yang ada di kegiatan 8 ada akuntabilitas yang meliputi jujur, netral, adil, dan tanggung jawab. Untuk etika publik meliputi jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, taat peraturan, dan integritas tinggi. Untuk komitmen mutunya di sini mengandung nilai efektif dan efisien. Untuk anti korupsinya mengandung nilai jujur dan tanggung jawab. Di sini jujur tentunya kita tidak merekayasa hasil belajar peserta didik. Kita sampaikan apa adanya sesuai dengan hasil kerja mereka. Di kegiatan 9 yaitu penyampaian nilai hasil evaluasi kepada peserta didik. Nilai-nilai yang sudah kita berikan kepada kepala sekolah tadi, beserta piagam yang sudah kita dapatkan dari kepala sekolah, kita sampaikan kepada peserta didik.
Di kegiatan 9 ini memiliki nilai dasar aneka akuntabilitas yang meliputi jujur, adil, transparan, serta tanggung jawab. Untuk etika publiknya meliputi jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, taat aturan. Untuk nilai komitmen mutunya yaitu efektif dan efisien. Untuk nilai anti korupsinya terdapat sikap terbuka dan jujur. Terbuka di sini sama halnya dengan transparan. Nah, di kegiatan akhir yaitu kegiatan 10 yaitu tahap menyusun laporan hasil kegiatan yang terdiri dari 2 tahapan, yaitu mengumpulkan data dan bukti pendukung laporan, kemudian menyusun laporan secara sistematis. Nilai dasar aneka yang ada di kegiatan 10 ini ada akuntabilitas yang meliputi jujur dan tanggung jawab. Nasionalismenya meliputi kerja keras, menghargai pendapat orang lain. Komitmen mutunya efektif dan efisien. Untuk nilai anti korupsinya ada mandiri, disiplin, dan jujur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Demikian kegiatan saya mulai kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 10. Nah, berikut ini adalah jadwal implementasi aktualisasinya yang saya mulai dari minggu ketiga bulan September sampai nanti bulan November penyusunan laporannya. Di minggu ketiga ini ada 2 kegiatan yaitu konsultasi dengan mentor dan sosialisasi kepada rekan guru. Di minggu keempat saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di Oktober minggu pertama saya membuat video materi pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa. Lanjut. Untuk Oktober minggu kedua juga ada 2 kegiatan di sini yaitu realisasi pembuatan evaluasi menggunakan aplikasi Office Form. Yang keenam, menyosialisasikan kepada peserta didik tentang penggunaan aplikasi tersebut sehingga nanti peserta didik tidak kesulitan saat guru memberikan link tersebut untuk dikerjakan sebagai evaluasi. Berikutnya Oktober minggu ke-3 yaitu melaksanakan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Office Form. Di minggu ke-4 bulan Oktober, nah, di sini ada 2 kegiatan. Yang pertama melaporkan hasil belajar peserta didik kepada kepala sekolah dan penyampaian nilai hasil evaluasi serta piagam kepada peserta didik. Piagam tadi adalah salah satu bentuk rewardnya untuk penyemangat. Kemudian yang terakhir di bulan November saya fokus menyusun laporan hasil kegiatan dari data-data yang telah saya kumpulkan tadi. Nah, demikian kegiatan saya dalam menyusun rancangan aktualisasi. Saya mohon untuk memberikan kritik dan saran demi hasil aktualisasi yang lebih baik. Terima kasih. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.